Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mesin Turing. Untuk selanjutnya, kami akan perkenalan dahulu. Saya, Yuanita Tristit Rahmawati dengan NIM 3011. Saya Rayhan Desi Nafis dengan NIM 3017. Saya Dian Yasmina Fajriah Rituan dengan NIM 3047. Saya Ali dengan NIM 3071. Baik, untuk selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh Ali. Untuk Ali, Baik, dipersilakan. terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini kita akan bahas tentang definisi mesin Turing. Jadi mesin Turing itu awalnya ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Tidak hanya merupakan model teoritis untuk mempresentasikan perilaku dari komputer secara umum, tetapi juga merupakan landasan dari teori komputasi yang sering digunakan di zaman modern ini. Mesin Turing dapat dianggap sebagai model abstrak dari komputer modern karena dapat mensimulasikan algoritma apapun yang dapat dijalankan oleh komputer nyata. Konsep ini memungkinkan kita untuk memahami batasan dan kemampuan komputasi serta digunakan secara luas dalam pengembangan bahasa pemrograman. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini ada representasi. Jadi representasi mesin Turing terdiri dari pita yang panjang tak terhingga. Di sini akan diproses dengan simbol 0 dan 1. Sehingga mesin Turing memiliki 3 simbol dan juga kosong. Jadi di sini mesin Turing memiliki 3 simbol. TM terdiri dari beberapa node dan beberapa edge. Dari satu node mungkin terdapat satu atau lebih edge yang menunjukkan node lain atau dirinya sendiri. Dua, nodes dinyatakan sebuah state. Dua, dua stata penting adalah stata awal, start, dan stata penerima, H. Sesaat sebelum proses pengenalan sebuah kalimat, TM berada pada stata start. Jika kalimat tersebut dikenali, maka setelah selesai membaca kalimat, TM akan berhenti pada stata H. 3. Sebuah edge memiliki bobot yang dinotasikan sebagai triple A, B, D. A adalah karakter acuan bagi karakter dalam sel pita yang sedang dibaca oleh head. Jika yang dibaca head adalah karakter A, maka A akan di override dengan karakter B dan head akan berpindah satu sel ke arah D, kanan atau kiri. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini komponen-komponen pada mesin Turing. Komponen pada mesin Turing yang pertama yaitu finite state control. Finite state control sendiri yaitu merupakan komponen yang mengelola operasi mesin berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang dibaca pada pita. Finite state control ini digunakan sebagai otak yang merupakan implementasi algoritmanya. Yang kedua yaitu ada head. Fungsi head di sini untuk membaca dan menulis sel pita TM bisa bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang ketiga ada tape atau pita yang merupakan sel yang berisi kalimat sebuah karakter dari kalimat yang dikenali. Mungkin bisa lanjut. Nah, lalu di sini ada perbedaan FSA atau PDA dengan mesin Turing. Yang pertama untuk di FSA atau PDA ini yang pertama pita masukan hanya dapat dibaca. Yang kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan. Yang ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan. Lalu pada mesin Turing, yang pertama ini pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, head dapat digerakkan ke kutub ke kiri maupun ke kanan.
Yang ketiga, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak terbatas. Selanjutnya, aksi kerja mesin Turing yang pertama, perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head dan status dari finite control. Yang kedua, mesin Turing dapat melakukan salah satu aksi dari beberapa aksi berikut, yaitu berubah status, lalu menuliskan simbol pada pita masukan, dan yang ketiga menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Baik, selanjutnya yaitu definisi formal mesin Turing. Jadi sebuah mesin Turing ini didefinisikan pada 7 tabel berikut, yaitu M sama dengan Q, kemudian simbol himpunan simbol input, lalu simbol pada pita, kemudian fungsi transis, S itu start state, F itu final state, dan B itu simbol kosong atau blank. Bagian pita uang belum ditulis dianggap berisi simbol B. Dan untuk mekanisme kerjanya, di sini terdapat mesin Turing dan mesin transisi. Jadi pada state Q1, head menunjukkan karakter A pada pita menjadi state Q1. Kemudian head bergerak ke kanan karena terdapat simbol R atau right. Kemudian pada state Q1, head menunjuk karakter B pada pita menjadi state Q1, head menulis karakter A bergerak ke kanan. Sehingga untuk definisi sesaatnya itu adalah keadaan sebuah mesin Turing setiap saat yang dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama itu status sekarang atau Q. Kemudian yang kedua simbol yang sedang diterima atau dibaca. Kemudian posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Kemudian ada contoh soalnya yang dijelaskan oleh Yuan. Lalu selanjutnya untuk contoh soalnya di sini terdapat string masukan yaitu A, B, B, A, A. Dan komponen mesin Turingnya terdapat state awal yaitu Q1 dan state finish adalah Q2. Yang pertama, fungsi transisi dari mesin Turing tersebut adalah Q1A sama dengan Q1A right. Jadi head sekarang terdapat di A, kemudian A tersebut sebagai state awal Q1 yang akan digerakkan ke kanan karena terdapat perintah simbol R pada terminalnya. Jadi Q1 akan bergerak ke kanan yang merubah B menjadi A. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi transisi Q1B sama dengan Q1A right. Maka head sekarang terdapat pada Q1B, Q1 karakter B yang kemudian akan bergerak ke kanan dan merubah B menjadi A. Jadi karena hasilnya adalah Q1A right, maka B tersebut diubah menjadi A. Setelah itu, head sekarang kan terdapat pada Q1A. Q1A kemudian diubah menjadi Q1A right. Maka inputan atau karakter A diubah menjadi A yang akan digerakkan ke kanan. Jadi sebelah kanan A, maka diganti menjadi A. Karena inputan sebelumnya atau string masukannya sudah A, dan state selanjutnya juga A, maka inputan tetap A. Jadi selanjutnya adalah state Q1A atau sama dengan Q1A right. Ini sama saja dengan perintah sebelumnya. Q1A yang akan digerakkan ke kanan merubah A tetap menjadi A. Selanjutnya yaitu fungsi transisi Q1B sama dengan Q2B left. Maka setelah digerakkan ke kanan, inputan Q1 berada pada inputan B.
dan string inputan sudah habis. Jadi jika tidak ada fungsi transisi untuk state Q2, maka mesin Turing akan berhenti atau sekarang terdapat pada halt state karena Q2A tidak ada. Maka Q2A merupakan final state, maka string A BBA diterima. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.